Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya adalah postingan khusus ya. Jadi untuk memperingati hari keris. Kebetulan hari ini tanggal 25 November ya. Pada tahun 2005, tepatnya tanggal 25 November, itu UNESCO jadi mengakui bahwa keris itu adalah salah satu warisan agung kemanusiaan ya. Jadi yang harus dilestarikan. Dan itu memang diakui berasal dari Indonesia. Jadi kali ini saya akan ngobrol secara ringan tentang keris ya. Jadi sebenarnya secara garis besar keris itu sehebat apa sih? Sebagus apa sih? Jadi kenapa harus kita lestarikan dan kenapa sampai bangsa Eropa itu mau meneliti secara khusus ya tentang keris. Terus bagaimana dengan pendapat atau pandangan orang-orang di Nusantara sini sendiri tentang keris? Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sebagai permulaan, jadi kenapa jadi UNESCO itu jadi memang mengakui bahwa keris ini adalah warisan agung kemanusiaan ya, warisan luhur ya, dan harus dilestarikan. Dan ini memang diakui dari Nusantara atau Indonesia. Jadi memang ada beberapa pendapat ya dari sebuah studi ya. Jadi keris awal itu di era apa gitu loh. Kalau di beberapa buku luar malah itu nyebutnya di abad 14 atau di era Majapahit. Tapi dari beberapa artefak itu keris ternyata ada ditemukan itu berasal dari era sebelum Majapahit. Bahkan di beberapa prasasti yang cukup tua, yaitu salah satunya Humanding yang 875, itu sudah menyebut istilah keris di prasastinya. Yang lebih awal lagi sebenarnya ada ya, jadi 842 sebuah prasasti itu juga menyebut sebuah keris. Jadi ya secara resmi yang di prasasti yang sudah ditemukan itu di tahun 800-an. Jadi abad ke-9 ya. Dan di beberapa candi pun jadi juga banyak ukiran atau relief yang menggambarkan keris, orang memegang keris. Makanya untuk keris sendiri memang banyak yang mengakui itu dari Nusantara sini, dari Indonesia. Kalau dari naskah kuno sendiri ya, yang ditulis ulang dari salah seorang istilahnya sastrawan Ki Ronggo Warsito. Jadi itu memang keris pertama itu dibuat oleh Empu Ramadi ya. Itu sekitar tahun 200-an Masehi ya, 140-an Saka. Jadi itu keris pertama yang membuat itu adalah Empu Ramadi. Waktu itu membuat 3 keris ya. Kalau nggak salah dapurnya Larangata, Pasopati dan Cuntri. Nah, keris itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi itu adalah salah satu senjata yang dibuat dengan teknik tempa logam yang cukup rumit. Bahkan di zamannya itu salah satu teknologi yang cukup canggih ya. Dan itu memang jadi pencampuran dari beberapa logam ya, Dan memang di fungsi awalnya, salah satu fungsinya itu adalah sebagai senjata. Jadi keris itu memang dari era awal itu mengandung baja dan besi yang lain ya. Jadi kalau yang biasanya baja itu sebagai selorok taruh bagian tengah. Baja itu sifatnya sangat keras dan tajam, tapi kelemahannya dia itu mudah patah atau getas. Jadi kalau dibengkokkan dia akan patah, tapi dia itu sangat keras dan tajam. Nah, untuk menutupi itu biasanya ditambahkan jadi logam yang sifatnya liat, lentur dan istilahnya kuat, nggak mudah patah, yaitu besi, bahan pamor yang lain gitu ya. Jadi itu dicampur, makanya kalau di awal-awal pencampurannya sederhana, makanya pamornya tidak begitu terlihat. Kalaupun terlihat pasti sangat samar gitu.
Tapi dengan berkembangnya keris itu teknik pamor semakin berkembang dan teknik bentuk rancang bangun juga semakin bagus gitu loh. Karena di era itu untuk bangsa kita sendiri, apalagi sekitar tahun 800-an itu sudah mampu untuk seni arsitektur mampu membangun sebuah candi yang sangat rumit, sangat besar seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Dan untuk teknik tempat lipatnya sendiri itu juga sudah mengikuti istilah ada pakem-pakem tersendiri ya, apalagi di era Majapahit. Di era Majapahit sudah banyak pakem-pakem dari sebuah keris gitu loh. Jadi semacam standar. Jadi keris itu sebuah teknologi yang di eranya itu sebenarnya cukup rumit. Apalagi mencampur logam dengan titik leleh yang cukup jauh berbeda, misalnya besi dengan titan, karena kebanyakan dulu itu pamornya itu dari meteor. Teman-teman tahu sendiri, jadi meteor itu melewati atmosfer ya. Jadi untuk logam yang titik lelehnya rendah itu biasanya habis di angkasa. Jadi yang tersisa adalah logam-logam yang memang titik lelehnya cukup tinggi. Salah satunya adalah titanium gitu. Dan itu memang untuk mencampur dengan besi itu sangat sulit. Dan biasanya ada batasnya kalau dicampur, ada istilah kayak crack, kayak retakan gitu. Tapi bumbu kita berhasil istilahnya ngakali hal itu. Jadi mereka sudah menggunakan sebuah katalis dan mereka sudah menemukannya ya. Itu pakai silika, senyawa silika, sehingga jadi bisa bercampur bagus ya. Pamor-pamor yang mengandung titanium itu. Di Eropa sendiri banyak museum-museum dan banyak kolektor-kolektor yang memiliki keris, menyimpan keris, dan museum-museum yang menyimpan keris-keris dari Nusantara, dan kondisinya sampai saat ini masih sangat terawat walaupun di sana itu adalah artefak yang usianya ratusan tahun. Bangsa barat sendiri, bangsa luar itu menghargai dan merawat dengan baik dengan yang namanya keris atau pusaka-pusaka Nusantara lainnya. Lalu bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri justru keris itu dianggap istilahnya barang klinik, perlengkapannya dukun, sangat berpotensi mengundang kesirikan. Apakah benar seperti itu? Dan itu ternyata memang di era penjajahan dulu, bahkan di era-era sekarang, bahkan diperparah lagi dengan oknum-oknum pedagang yang nakal untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi keris itu jadi pemahaman keris itu sudah melenceng jauh ya. Jadi orang kalau memiliki keris itu salah satu kriterianya dilihat gaibnya, sisi esoterisnya. Ya memang ada, nanti tak jelaskan. Jadi keris memang memiliki dua sisi, eksoteris dan esoteris, yang nampak dan yang tidak tampak gitu loh. Tapi banyak di doktrin, wah keris ini kodamnya gini-gini, kalau nggak cocok berbahaya, bisa membuat sakit, bisa membuat rezeki nggak lancar, sial, bla bla seperti itu. Atau megang keris, wah dibilang dukun, dibilang sirik, dibilang nyembah keris. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang salah satu tujuannya itu memang untuk menjauhkan kita dengan identitas budaya kita sendiri gitu. Padahal jadi di era kuno itu, jadi nenek moyang kita sudah memiliki, jadi menguasai teknologi yang cukup canggih ya, baik dari seni bangunan fisik kayak candi-candi ataupun tempa logam. Untuk candi sendiri di era tahun 800-an kan bisa lihat di negeri-negeri lain itu sudah bisa membuat apa gitu. Karena bisa bandingkan. Dan teknik tempa logamnya kita sudah cukup maju ya, sudah cukup maju. Jadi nenek moyang kita itu sangat hebat gitu. Dan satu hal yang pasti yang sering dilewatkan oleh teman-teman yang ingin memiliki keris itu adalah filosofi dari sebuah keris, karena itu mengungkap cara berpikirnya leluhur kita, nenek moyang kita, dan itu yang sebenarnya ingin mereka sampaikan ke kita melalui sebuah artefak seperti keris ini ya, bahan pamor. Jadi teman-teman lihat tempaan ini era kuno tapi masih sangat relatif utuh ya, ini dari Madura. Jadi kalau teman-teman tahu teknologi keris, tahu filosofi, teman-teman akan sadar kok nanti akan. Jadi sehebat apa nenek moyang kita dulu itu.
sebesar apa bangsa kita, dan kita akan tahu kita ini sebenarnya siapa. Tapi oleh para penjajah, para bangsa lain yang ingin menguasai negeri kita, yang bisa dibilang sangat kaya ya, sangat kaya. Mau dari tambangnya emas, minyak, tumbuh-tumbuhannya, itu kita seperti surga, karena kita itu surga. Dan kita dulu dibuat minder ya dengan kita, misalnya dengan menjauhkan kita dari budaya-budaya kita, identitas-identitas bangsa kita sendiri, gitu loh. Makanya itu dibilang Kristu klenik lah, yang Kristu dukun lah, sirik. Jadi seperti itu memang untuk menjauhkan. Jadi biar kita tidak tahu siapa kita ini, biar kita tidak tahu apa yang sudah dicapai oleh nenek moyang kita. Kita ini dibuat cuma bangsa peniru. Kayak masalah agama pun kita pasti didoktrin cuma agama impor gitu. Padahal sistem spiritual bangsa kita, leluhur kita itu sangat-sangat bagus, luar biasa, dan mereka sangat terbuka, makanya bisa menerima berbagai ajaran luar yang masuk ke kita, dan itu pun tidak ditelan mentah, tapi disaring dengan sangat smart, sangat cerdas. Nah, itulah bangsa kita, itu bangsa kita. Dan kita juga jadi memegang tinggi yang namanya keberaneka-ragaman. Makanya di Emputan Tular, di kitab Sutasomanya, jadi itu ada kalimat yang sangat populer, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangawa. Jadi memang kita ini memang berbeda-beda, tapi intinya adalah satu kesatuan, dan tidak ada kebenaran yang bersifat rancu atau ganda. Jadi seperti itu ya. Jadi itu sekilas jadi tentang keris ya. Jadi di luar di sana itu sangat diakui keris itu. Jadi keris itu salah satu budaya memang sangat luhur, luar biasa. Jadi aneh kalau di sini kita justru menghindari keris. Jadi memandang keris itu hal apa? Jadi kita bukannya kita harus kembali ke masa lalu, bukan, itu cara yang konyol gitu loh. Nenek moyang kita mengajarkan kita filosofi, teknologi itu biar kita tahu yang sudah dicapai nenek moyang kita itu seperti itu. Harusnya kita itu bisa jauh lebih baik dari nenek moyang kita. Nah, mungkin itu aja ya, jadi untuk mengisi hari keris. Jadi semoga kita bisa sadar ya, bisa sadar dan tahu ya siapa nenek moyang kita ya. Jadi kita bisa tahu sebesar apa bangsa kita dulu. Dan nanti pada akhirnya kita akan sadar kok kita ini siapa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.